apa yang di eh, jadi kalau tanpa mengolah informasi yang disajikan oleh pembuat soal itu baik yang pilihan berganda maupun yang eh, uraian itu berarti soal tersebut mengukur ingatan. Jadi pilihannya dua sebetulnya. Kalau tidak, kalau dalam konteks taksonomi Bloom, revisi, kalau tidak mengingat, ya menjelaskan ya. Jadi karena tidak ada informasi yang diolah oleh pemikiran dari yang menjawab soal. Kalau di sana disajikan informasi soal dulu, informasi itu bisa berupa gambar. Nah, gambar ini bukan gambar yang ditempel begitu saja, tetapi siswa atau yang menjawab soal bisa menjawab jika dia sudah menginterpretasikan gambar-gambar yang disajikan. Jadi ngetesnya gampang begini. Kita bikin gambar kemudian buat pertanyaan. Coba gambarnya ditutup, masih bisakah menjawab pertanyaan? Kalau gambar ditutup masih bisa menjawab pertanyaan, artinya gambar itu tidak berfungsi. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menyajikan cerita. Ceritanya panjang ya, tetapi ketika ceritanya ditutup, sebetulnya siswa bisa menjawab. Nah, artinya cerita atau wacana tersebut menjadi tidak berfungsi. Nah, informasi yang berupa wacana ini dihindarkan. Wacananya itu adalah definisi konsep. Jadi, eh, ada sebuah kebiasaan yang kemudian dianggap benar, yaitu misalkan di dalam buku ada teks yang terkait sebetulnya sedang menyajikan konsep. Kemudian diambil konsep tersebut dipindahkan ke dalam soal. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan wacana di sana bisa berupa kasus. Jadi wacana itu berupa kasus yang terkait dengan fenomena, fenomena yang terkait dengan konsep tentu yang akan ditanyakan. Jadi fenomenanya disajikan dalam bentuk cerita. Nah, kemudian mereka mengidentifikasi atau menganalisis berdasarkan wacana tersebut dan dihindarkan juga terlalu panjang ya. Kemudian bisa dalam bentuk tabel, tabel data. Menyajikan tabel data, kemudian yang ditanya itu, yang ditanyakan adalah terkait dengan data-data tersebut, kecenderungannya, pola-pola, ya inferensi, ya pengambilan kesimpulan sementara dari data tersebut, atau memprediksi berdasarkan data tersebut. Bisa juga dalam bentuk grafik, ya grafik, penyajian grafik. Jadi disajikan grafik, kemudian eh, dari grafik tersebut ditanyakan kecenderungannya, ya, atau diagram, ya diagram. Nah, ini mungkin yang sebenarnya polanya akan sama, ya. Apakah itu mau pakai apa? Pakai taksonomi Bloom, revisi yang terkait dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang L3 ya, ataupun yang keterampilan berpikir kritis ya, kreativitas, pemecahan masalah, pola soal itu sebetulnya sama. Hanya nanti eksekusi pertanyaannya di mana saja ya. Jadi ketika ada pertanyaan, maka yang ditanyakan misalkan memberikan argumentasi mengenai apakah klaim dari apa namanya dari wacana tersebut benar, bagaimana gitu ya. Jadi itu pola-pola umum seperti itu ya. Jadi mungkin nanti semuanya mahasiswa ini bisa mengkoreksi dulu sendiri gitu. Koreksi, oh ya ini kayaknya masih belum, nah berarti harus diinkan ya. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan supaya nanti eh, Anda bisa korektif dulu sendiri. Nah, ketika sudah dibuat perangkat soal ini,
Nanti kita masukkan lagi ya ke Google Drive. Dilihat lagi nanti saya akan tinjau sekilas. Sebenarnya kan 25 ini eh, kalau saya kerjakan sendiri memang agak agak lambat gitu ya karena ada pekerjaan yang lain tapi akan saya tinjau. Mudah-mudahan minggu depan ini semua sudah memasukkan hasil revisinya. Kemudian nanti akan saya berikan komentar ya, apakah itu sudah memenuhi syarat. Ya walaupun saya tidak juga mengharapkan bahwa itu harus ideal ya karena ini nanti juga tergantung dari data di lapangan. Nah, Anda nanti langsung implementasi. Jadi minggu depan ini eh, saya akan mengalokasikan perkuliahan ini adalah Anda mempersiapkan bagaimana mempersiapkan membuat apa perangkat itu untuk di ini kan jadi tidak perlu via online seperti ini ya. Nanti saya buat catatan-catatan tertulis terkait dengan instrumen yang sudah Anda buat. Jadi tidak usah bertemu, maksud saya tidak usah bertemu via Zoom karena sudah selesai. Kita kita selesaikan hari ini. Kemudian nanti saya akan memberikan catatan-catatan dari catatan tersebut. Mungkin kalau ada yang perlu diperbaiki, perbaiki. Dan kemudian setelah oke, instrumennya silahkan diimplementasikan di lapangan. Ya, nanti kita bertemu lagi minggu berikutnya. Jadi saya akan memberikan materinya, misalkan cara membuat apa artikelnya nanti di minggu berikutnya dan pengolahannya ya. Jadi minggu depan Sabtu depan ya, Sabtu depan kita tidak ada Zoom meeting seperti itu ya. Oke, baik. Jadi pada mahasiswa semua, silahkan kita mulai saja presentasinya. Atau sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sambil jalan aja ya. Silahkan Ibu Nenden ya, Ibu Nenden. eh, Kemudian yang belum Yani ya, Yani belum ya. Siva, Rika, Priyatna Hendriawan. Oke, Titin, Bu. ya silakan. Oh Titin ya, Titin Sopiah ya. Oke. Ini Bu Titin Sopiah itu kenapa di sininya nggak ada ya? Mohon maaf Bu, Bentar. Iya, Ya, kemarin teh ada kendala di salamnya. Jadi nama Bu Titin hilang, ketambahan nama Muhammad oh, Deden. oh Muhammad Deden Firdaus ya. Ini kan angkatan yang lama, angkatan atas ya. Nah iya Ibu. Oh iya Titin. Nggak ada ya. Nanti diinikan lagi ya, ditindaklanjuti lagi ya Bu Titin ya. ya Eh, kem- kemarin sama Ibu Yuli udah mau di itu, Bu. Diingatkan lagi Bu Yulianya untuk men-setting lagi ya. Oh, iya, Oke, oke. Ya silakan dimulai saja. Oke, baik Ibu. Tapi sebelumnya mohon maaf off cam karena jaringannya Ibu kurang stabil. Ya silakan. Ya, izin share screen. Ya, Baik Ibu, punten sudah ada. sudah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan kisi-kisi instrumen penelitian yang saya buat berdasarkan jurnal. Di sini kompetensi yang diukurnya yaitu kompetensi pedagogik, aspek atau dimensi yang diukurnya yaitu apakah PJBL memberi manfaat, meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan kolaboratif dan kreativitas. Subjek yang diukurnya yaitu mahasiswa calon guru. Konteks atau kriteria yang diukurnya ini berdasarkan jurnal yang kemarin. Di sini ada 4. Yang pertama, kemampuan pemahaman konsep. Yang kedua, kemampuan mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, kemampuan meningkatkan kolaboratif dan kreativitas. Yang keempatnya, keterampilan berkomunikasi. Kemudian, bentuk atau jenis instrumennya di sini berupa angket atau kuesioner. Sebelumnya di sini saya Hmm. akan membagikan dulu lembar kerjanya, yaitu judulnya itu temanya manfaat pembelajaran berbasis proyek atau PJBL bagi calon guru. Temanya yaitu
Udah yang tadi, kemudian di sini ada tujuannya, memahami konsep pembelajaran berbasis proyek dalam konteks pendidikan. Yang keduanya menilai manfaat PJBL terkait dengan pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiganya, mengevaluasi bagaimana PJBL dapat meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa calon guru. Yang keempatnya, mengidentifikasi keterampilan yang dikembangkan melalui PJBL. Yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kolaboratif dan kreativitas dalam pendidikan. Di sini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu mengenai pengenalan PJBL dalam konteks pendidikan. Di sini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai definisi PJBL. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dalam konteks pendidikan dan bagaimana hal tersebut dapat diintegrasikan dalam proses pengajaran. Kemudian yang keduanya itu mengenai peran PJBL dalam pengajaran. Diskusikan peran PJBL dalam meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Kemudian langkah yang keduanya yaitu mengenai manfaat PJBL. Di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman konsep, identifikasi, dan jelaskan bagaimana PJBL dapat meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa calon guru. Pertanyaan yang keduanya yaitu mengenai pengembangan keterampilan. Tentukan keterampilan apa saja yang dapat dikembangkan melalui PJBL dan bagaimana hal tersebut relevan dalam profesi pengajaran. Pertanyaan yang ketiganya yaitu mengenai kolaboratif dan kreativitas. Diskusikan bagaimana PJBL dapat membuka peluang bagi kolaboratif dan kreativitas dalam proses pengajaran. Kemudian di sini langkah yang ketiganya yaitu studi kasus penerapan PJBL. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu mengenai analisis kasus, pilih atau buat studi kasus PJBL yang terkait dengan pengajaran di kelas. Yang kedua, manfaat yang diperoleh. Bu Nenden sebentar, Bu Nenden. Iya, Ibu. Bu Nenden bisa kedengaran suara saya? Ini Kedengaran, Ibu. saya yang belum pahami ini maksudnya langkah 1, 2, 3 itu gimana maksudnya? Nantinya di sini itu ada, jadi sama aja sih Bu, sebuah pertanyaan, cuman lebih ke kalau langkah 1 itu pertanyaannya mengenai pengenalan PJBL-nya. Kemudian kalau langkah yang keduanya itu mengenai Bentar, manfaatnya gitu Ibu. sebetulnya yang mau diukur kemampuan apa dengan Yang diukurnya menggunakan ini? kompetensi pedagogiknya Ibu. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya, sebetulnya itu hanya terkait kepada pengetahuan, ya, pengetahuan mahasiswa calon guru terhadap PJBL. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dijawab dengan menggunakan ingatan mereka. Nah, yang saya ingin tanyakan pada Anda, ini ke depannya maksudnya instrumennya untuk apa? Pertama, karena begini ya, kalau saya lihat, ini tidak based on konsep. Anda ininya apa, bidang studinya apa, Bu Nenden? Biologi Ibu. Oke, kan tidak berbasis pada konsep biologi, ya. Jadi begini, kalau ini sifatnya umum, mahasiswa manapun yang sudah tahu tentang PJBL itu bisa menjawab ini karena tidak based on konsep biologi. Jika Anda ingin menanyakan tentang kompetensi pedagogik mahasiswa calon guru biologi, berarti harus diberi kasusnya. Pada konsep apa mereka mengembangkan PJBL tersebut. Tetapi ini sebetulnya, eh, jadi maksudnya gini ya, pertanyaan-pertanyaan ini terlalu umum. Jadi tidak menggali kompetensi pedagogi sebetulnya. Karena kalau kompetensi pedagogi kan tidak hanya terkait pengetahuan, nanti ada keterampilan. Nah tadi, kemampuan meningkatkan kolaboratif dan kreativitas.
dia tentang pengetahuan tentang kolaboratif dan kreativitas. Tapi harus ingat, setiap bidang studi, bagaimana mengembangkan langkah-langkah PJBL itu pasti berbeda. Ya, walaupun tahapannya sama, tetapi ketika diintegrasikan kepada konsep kimia, konsep biologi, ini tergantung dari materinya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, dia bisa jawab, tetapi hanya berdasarkan pengetahuan umum, bukan pengetahuan, bukan mengintegrasikan kemampuan pedagogi dia, kemampuan pengetahuan pedagogi dengan konteks di bidang studi gitu Bu Nenden. Bisa dipahami yang saya maksud. Iya, bisa Ibu. Ah, jadi kan ketika menanyakan, coba ini kemana? Mengevaluasi bagaimana PJBL dapat meningkatkan. Kan evaluasinya orang biologi dengan kimia beda, dengan PAI beda. Nah, ini kalau menurut saya terlalu luas. Jadi kalau Iya, terlalu luas begini, saya akan membayangkan begini. Bu Nenden memberikan instrumen ini kepada mahasiswa. Mereka akan menjawab itu sebetulnya satu mata kuliah ini. Satu atau dua mata kuliah sebenarnya. Kan ada mata kuliah belajar dan pembelajaran, ada mata kuliah evaluasi kan gitu. Betul nggak? Nah, untuk iya Ibu. PJBL-nya umum. Baiknya terkait pada sebuah materi. Misalkan begini, Hmm, bagaimana caranya mengajarkan PJBL-nya materi bioteknologi ya. Salah satu bioteknologi kan yang lain beda. oh Apa yang iya, harus dipersiapkan, kasus apa yang harus dia persiapkan. Jadi penilaiannya nanti, apakah kasus yang disajikan itu relevan dengan apa yang diajarkan? Ini kan project based learning ya, maksudnya ya. Project apa yang akan di apa project apa yang ditawarkan kepada siswa? Jangan-jangan nanti mahasiswa tahu ya bahwa project based learning itu teorinya demikian, tetapi ketika diintegrasikan dengan konsep itu beda ya. Malah misalkan konsep-konsep dasar diprojekkan. Nah, ini maksud saya coba Bu Nenden buat instrumen yang ini terlalu besar sih sebetulnya ya urusannya ya. Jadi terlalu luas gitu. Makanya saya tanya iya lagi Ibu. nanti Bu Nenden itu sebetulnya nanti ya, kan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa instrumen yang digunakan untuk mini riset ini sebaiknya berkaitan dengan rencana penelitian nanti. Nah, apakah memang penelitiannya mau terkait dengan eh, ini gitu PJBL? Ya, gimana Bu Nenden? Iya Ibu. Iya Ibu mau mengenai ini PJBL. Hmm, kalau memang mau di seputar PJBL ini, gimana ya? Tapi gini aja lah, tipe-tipe pertanyaan seperti ini sebetulnya hanya mengukur teori gitu. Ya, Bu Iya, Nenden ya. Benar nggak? iya, Mengukur iya teori Ibu. PJBL. Tidak mengukur bagaimana kemampuan dari calon guru ini menggunakan PJBL untuk mengajarkan biologi gitu. Coba Hmm, iya lihat Ibu ke berarti bawah. Hmm, pertanyaannya berarti diubah lagi gitu ya Ibu. iya, kalau saya sih kalau saya sih mendingan gimana ya? Nah, ini kan tentukan keterampilan apa saja yang dikembangkan. Pertanyaannya itu harus berbasis berbasis ininya, konten biologinya. Misalkan Bu Iya Nenden Ibu. memberikan beberapa pilihan ya, konten-konten biologi atau konteks biologi yang bisa dikembangkan. Nah, materi apa misalkan. Nah, nanti ditanya, kalau misalkan dia mengajarkan konsep ini, keterampilan apa yang bisa dikembangkan, bagaimana bentuk pertanyaannya, kan jadi seperti dia diberikan sebuah, jadi bisa memilih gitu. Cuma ini sebetulnya nanti akan menjadi ribet gitu. Karena ini eh, Iya Ibu. maksud saya ambil ambil salah satu saja
kemampuan yang bukan kemampuan ya. Kalau kemampuan ini kan nggak bisa dia terpisah-pisah. Kemampuan membuat mengevaluasi pembelajaran berbasis proyek gitu ya. Nah, yang mau diukur apa? Salah satu saja. Kemampuan misalkan mengembangkan materi atau apa gitu. Cuma saya agak ini nih. Ini di tujuan pembelajaran kan sebetulnya bukan tujuan pembelajaran nantinya yang muncul karena kita membuat instrumen. Misalkan salah Iya. satu saja mengidentifikasi keterampilan yang dikembangkan melalui PBJBL, misal ya. Berarti harus dikasih kasus. Kasusnya apa? Keterampilan apa yang bisa dikembangkan dia mengidentifikasi keterampilan-keterampilan berdasarkan kasus yang diberikan. Kemudian mengevaluasi bagaimana PJBL dapat meningkatkan. Dikasih kasus, kemudian jadi pertanyaannya tidak jelaskan apa yang dimaksud gitu ya. Kan kalau Iya, Ibu. hanya pertanyaan jelaskan, diskusikan peran, maka itu sebetulnya tidak mengukur kemampuan pedagogi. Itu mengukurnya eh, pengetahuan dia tentang teori PJBL. Betul nggak? Iya, Ibu, benar. Iya, maksud. Nah, kalau yang angket coba saya lihat. Angketnya gimana coba? Angketnya Kalau seperti angket ini, Ibu. mengukur apa? Oke, sebetulnya nggak terlalu jauh ya. Kalau tadi pertanyaannya dia menjelaskannya, kalau di sini sikap dia ya terhadap PJBL tersebut ya. Iya, Nah, mungkin eh, seperti ini, coba Ibu. dipikirkan ulang. Sebetulnya yang mau diukur apa? Kalau mau ada yang diukur terkait dengan kompetensi pedagogi mahasiswa calon guru tentang PJBL, maka dibuat tidak usah semuanya, tidak usah semuanya, beberapa saja. Tadi dengan cara memberi kasus-kasus seperti itu, kemudian diukur gitu ya. Ini kayak Iya, pengalaman Ibu. saya membuat soal untuk mahasiswa PPG. Indikatornya adalah bagaimana dia mengembangkan kompetensi pedagogi sebetulnya aspek yang diukur. Tapi kita tidak bisa menanyakan, contoh misalkan kayak tadi, jelaskan, enggak. Kita harus kasih kasus. Nah, Oh, misalkan iya, terkait Ibu. media. Media apa yang cocok untuk PJBL? Praktikum karakteristik apa yang cocok untuk PJBL? Jadi dengan teorinya, saya kira teori PJBL-nya masih sebetulnya nggak usah ditanyain lagi maksudnya. Tetapi sekarang bagaimana mengintegrasikan konsep-konsep dari Kajian. biologi ini ke dalam PJBL. Jadi kalau ini siapapun sebetulnya, maksudnya tidak hanya mahasiswa biologi, siapapun mahasiswanya bisa jawab seharusnya gitu ya. Kalau terkait Iya, teori ini, Ibu. gitu ya Bu Nenden ya. Iya, Ibu. Berarti di Jadi, pertanyaan di sininya ya, Ibu, diubah lagi. iya, tentu Iya. saja diubah Iya. lagi. Berikan kasus, maksudnya berikan di konsep apa, di materi apa, kemudian baru ditanyakan gitu loh. Jadi ada materinya, karena Iya, kalau ini umum kan, iya, ketika Ibu. dia diberi, gini lah bayangannya. Coba kamu mengajarkan masalah di biologi apa sih yang bisa di PJBL kan? Apakah semua konsep di biologi bisa di PJBL kan? Kan itu tergantung nanti. Ya, ada yang memang misalkan tentang klasifikasi tumbuhan, ya enggak lah. Tapi kalau misalkan proyek membuat apa namanya okulasi tanaman, misalkan proyek membuat apa gitu. Jadi yang harus menghasilkan sebuah produk kan, eh, Iya. produk itu adalah produk pembelajaran gitu, produk yang dia eh, dia eksplor berdasarkan apa namanya konsep-konsep yang biologi kemudian dia oh ini ada produknya kalau di kimia kan begini kalau kimia misalkan proyeknya apa proyek membuat eh, apa namanya alat untuk penjernih air. Kenapa dia proyek membuat alat penjernih air? Karena sebelumnya belajar tentang sistem koloid, bagaimana cara apa namanya memisahkan air, cara mengolah air kotor menjadi air bersih. Maka dia buat mini project
membuat apa namanya saringan-saringan dari ijuk dari segala. Nah, proyeknya seperti itu. Atau ketika membuat koloid project membuat makanan-makanan yang berbasiskan pada koloid, bikin mayonnaise, membuat keju sederhana ya, kemudian membuat apalah yang produk-produk terkait koloid, es krim seperti itu. Nah, maksud saya seperti itu ya, Bu Nenden ya. Jadi ada Ya, Ibu. pilihan. Oke. Jadi ini soalnya kembali ini masih tentang teori project based learning. Baik, Ibu, nanti Oke. akan diperbaiki. Ya, itu saran saya ya. Oke. Mangga yang berikutnya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Berikutnya saya Bu, mohon izin Oh ya, untuk mangga. share screen. Ya, Priyatna ya. Betul Ibu. Sebelumnya mohon izin untuk off kamera Ibu. Ya. Apakah sudah muncul Bu? Ya, sudah. Baik. Baik Ibu, ini rencana judul saya itu analisis aspek pengetahuan literasi sains ditinjau dari kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA fase D. Aspek yang diukurnya adalah pengetahuan literasi, aspek pengetahuan literasi sains yang mencakup pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik. Subjek penelitiannya adalah kelas 9, dan konten atau soal yang saya gunakan adalah soal-soal PISA tahun 2018 yang saya ambil dari OECD 2019. Berikut untuk indikatornya Ibu. Yang sebelumnya sempat saya minta pendapat Ibu ketika di perkuliahan. Ini untuk aspek literasi sainsnya, ini untuk indikator keterampilan berpikir kritisnya. Ini saya combine dan ini yang akan nanti indikator yang akan saya gunakan untuk penjelasan indikatornya. Yang pertama, pengetahuan konten, yaitu indikator berpikir kritisnya masuk ke interpretasi, yakni memahami dan dapat mengungkapkan makna dari berbagai pengalaman, situasi, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenali hubungan inferensial dari informasi yang diberikan. Selanjutnya, untuk pengetahuan prosedural, itu ada analisis dan konklusi. Dan pengetahuan epistemiknya, yaitu evaluasi, eksplanasi, dan regulasi diri. Ini untuk pengetahuan literasi sains, saya ambil dari aspek pengetahuan di OECD 2019, dan keterampilan berpikir Ya. kritisnya adalah Passion 2011. Baik Ibu. Eh, Kenapa literasi sains disebut pengetahuan literasi sains? Jadi ini yang diambil hanya aspeknya saja Ibu, aspek pengetahuan. Nah, saya Jadi agak lebih kurang setuju. ke penggolongannya Ibu. Enggak. Kenapa literasi itu dianggap sebagai pengetahuan literasi sains? Itu bukan pengetahuan, itu sebetulnya kemampuan literasi ya. Kalau pengetahuan itu tahu aja, pengetahuan. Jadi tidak mencakup kepada, kan gini, literasi sains sendiri terdiri dari aspek pengetahuan, aspek proses, ya, aspek konteks, ya, ada konteks, pengetahuan, konteks, konten, kemudian proses dan sikap. Ya, ini coba tolong dilihat secara teoritik apa itu literasi sains. Jadi kontekstual, konsep, pengetahuannya itu betul di sana ya. Ada konteks, konten, proses, dan sikap. Itu literasi sains namanya. Jadi yang namanya literasi sains itu bukan hanya pengetahuan. Kalau Anda menggunakan istilah pengetahuan literasi sains, ini nggak tepat. Gitu. Ya sudah saja langsung literasi sains. Karena literasi sains itu bukan pengetahuan. Di sana mencakup proses,
bagaimana ketika sains ini diajarkan kan untuk literasi sains. Sains, bagaimana dia tahu konteks dari sebuah konten. Tetapi ketika dia tahu konteks dari sebuah konten, konten itu juga diperolehnya melalui proses. Proses apa? Proses berpikir, sebetulnya proses metode ilmiah. Kemudian diharapkan juga menimbulkan sikap ilmiah. Nah, coba ini ngambilnya dari yang mana ini? Pengetahuan konten, pengetahuan prosedur, pengetahuan epistemik. Dari OECD 2019 Ibu. Saya buka dulu sebentar. Ini di sana itu bahasanya adalah content knowledge, epistemic knowledge, dan procedural knowledge. Content knowledge, kemudian apa? Epistemic knowledge, Prosedural. ya, procedural knowledge dan epistemic knowledge. Oh iya, knowledge di sini ini agak ini ya. Sebenarnya lebih luas itu dari. Jadi gini aja pengetahuannya hilangkan saja konten, prosedural, epistemik aja ya. Karena knowledge di sana bukan pengetahuan yang apa namanya, yang sifatnya kan kalau di bahasa Indonesia kan agak rada ribet itu ya. Knowledge-nya itu luas gitu ya. Knowledge-nya itu luas, tidak hanya sekedar pengetahuan. Nah, gitu aja langsung konten, prosedural. Nah, gini ya. Ya, oke. Epistemik. Epistemik ini maksudnya ke metakognisinya ya. Oke. Ya, Ibu. Jadi di sana aspek literasi sains saja sudah. Karena kalau memang kalau bahasa Indonesia kan jadi kan kalau bahasa Indonesia itu ininya terbatas ya apa kalau diterjemahkan gitu. Jadi udah aspek literasi sains, konten, prosedur, epistemik. Oke kalau sudah begitu mah ya. Jadi Baik, jangan Ibu. pakai kata pengetahuan. Oke ya. Oke, kemudian ini epistemiknya ini coba didefinisikan apa maksud epistemik. Epistemik di Oke, sini yang terus kalau misalnya merujuk dari OECD itu ketika siswa itu memahami makna di balik mengapa itu terjadi. Misalkan, oke. baik Ibu. Jadi pengetahuan meta knowledge-nya ya. Nah, iya Ya, Ibu. oke, meta meta iya. Ya oke. Baiklah. Terus berikutnya gimana? Baik, Jadi selanjutnya, Anda tidak buat instrumen sendiri gitu. ya Ibu, instrumen saya menggunakan instrumen dari PISA sehingga nanti untuk validasi dan reliabilitasnya ini sudah ini Ah, ya sebetulnya sih harusnya nggak begitu. Kalau kita membuat sebuah penelitian, kalau kita hanya menggunakan ini kan itu sudah dilakukan oleh orang lain ya. Anda tetap harus membuat soal, tetapi memodifikasi apa yang sudah ada. baik Ibu. Berarti nanti Jadi saya jangan langsung digunakan. baik Ibu, nanti saya adaptasi untuk Jadi soalnya gini, Ibu. Ya, Heeh. Karena kalau 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 ini kan sudah digunakan gitu ya. Jadi kalau dalam penelitian itu eh, kita harus buat lagi hal model-model serupa ini, tetapi menggunakan indikator yang sudah ada nggak apa-apa. Cuma model soalnya jangan persis seperti ini. Gitu. Jadi Anda buat hal yang serupa gitu ya. oh, baik Ibu. Mohon maaf Ya, Ibu. jadi gimana? Ini berapa soal yang mau Anda di? Kalau misalnya saya ngambil di sini itu hanya 2 soal, tapi nanti ada beberapa sub soalnya Ibu. Untuk soal pertama ada 2 sub soal. Untuk soal kedua itu ada 3 sub soal. Jadi totalnya 5 Ibu. Nah, karena itu kan beda ya antara yang ini. Jadi dimodifikasi saja oleh Anda. Jadi tidak persis sama dengan soal. Jadi nanti Anda membuat sebuah klaim begini, mengukur literasi sains dengan modifikasi soal, memodifikasi soal yang sudah ada. Jadi pertanyaan, konteks pertanyaannya berbeda, tetapi yang ditanyakannya bisa sama. Oh, baik Ibu. Kan ini museum Akropolis ya. Ya, betul Siswa Ibu. kita tahu juga enggak gitu ya. Anda bisa membuat konteks pertanyaannya Borobudur misalkan ya.
atau patung di Jakarta gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya Anda sederhanakan dengan konteks pemikiran siswa. Indikatornya sama kan, tetapi konteks pertanyaannya beda. Nah, itu maksud saya ya. Jadi jangan tok ngambil kayak begini ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh ya ini sudah validasi, kredibel. Enggak. Justru kita buat modifikasi dari OECD ini, kemudian dibuat poin-poin pertanyaannya dengan tujuan yang sama, tetapi dengan bahasa yang berbeda. Konteks pertanyaan diganti, bukan konteks pertanyaan yang sama, tetapi misalnya tentang hujan asam kan banyak peristiwanya. Ya oke, pertanyaannya adalah tentang hujan asam. Nanti yang ditanyakannya ini. Oke, tapi bahasanya sudah beda. Konteksnya beda, yang diajukannya gitu. Jadi memang ada yang dikerjakan oleh Anda sebagai penulis soal. Sehingga nanti paling pertanyaan yang dibuat ini merupakan modifikasi atau terinspirasi oleh OECD. Karena kalau penelitian nggak boleh sama banget ya. Oh, baik Nanti Bu. berarti plagiasi nanti ya. Oke. Jatuhnya Selanjutnya nanti ke plagiasi ya, nggak bisa ya. Dan kemudian hanya mengulang replikasi penelitian. Nah itu yang harus dihindari adalah kita mereplikasi penelitian orang lain. Jadi tidak bisa diklaim penelitian Anda. Kayak gitu ya kelihatannya ya. baik Ibu. Boleh saya lanjut dulu Bu? Boleh. Baik. Di sini Ibu, jadi untuk konten dan prosedural ini saya menggunakan soal yang tadi. Jadi berbasis soal. Sedangkan Oh, untuk siapa ini? Si Wapa di mana ya? Yasvi ini tolong Ternyata saya temennya. Bu Yasvi tolong dimatikan Bu Yasvi. Allah Akbar. Di mute. Bu, oke. Enggak, Priyatna. baik Ibu. Jadi untuk penelitian ini rencana saya adalah untuk konten dan prosedural ini saya menggunakan soal yang tadi Ibu nanti saya modifikasi. Sedangkan untuk epistemiknya saya Ya. menggunakan wawancara. Jadi nanti saya ingin menggunakan triangulasi metode, yaitu satu yang soal tadi, kedua wawancara, ketiga think load Ibu. Kenapa? Tapi gini untuk yang mini riset ini sudahlah kerjaan Anda di apa namanya disimpelkan, nggak usah ke wawancara. Mungkin dengan Sedikit. konten prosedural saja sudah cukup gitu loh. Berarti untuk konten sama prosedural saja ya Bu ya? Ya, Baik. tetapi Anda buat soalnya tidak, ini kan berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Soalnya agak banyak gitu. Tidak 2 gitu. Soal-soal macam OECD-nya itu saja yang difokuskan oleh Anda. Ya, Baik Ibu. mirip yang seperti itu. Kan konteks itu bisa saja siswa SMP kan ya ini hujan asam, ada konteks tentang misalkan pencemaran air, konteks apa gitu ya, yang lain. Tetapi pertanyaannya dianalisis atau apa namanya ya, global, pemanasan global seperti itu ya. Udah jadi yang 2 itu kalau yang apa rencana Anda berikutnya itu nanti saja ya. Oh, Tapi baik Ibu. sebetulnya yang ketiga, epistemik itu juga bisa dibuat soal pertanyaan biasa sih, tapi memang terlalu banyak lah. Kalau Oke, misalnya gitu dibuat, aja ya. baik Ibu. Mm-mm. Selanjutnya mungkin ini eh, contoh kisi-kisinya Ibu. Ini untuk penskorannya nanti seperti ini. Jadi nanti interpretasi, analisis dan konklusi saja yang nanti akan saya fokuskan. Interpretasi Oke, untuk gitu. kontennya, analisis dan konklusi untuk proseduralnya. Oke. Tapi dengan syarat tadi soalnya harus diganti ya, Baik diubah Ibu. ya. Oke, baik. Cukup lah saya kira ya, bagus. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mohon izin untuk Ya, enggak. Ya, berikutnya. Berikutnya saya, Ibu, Rika. Oh ya, silakan Bu Rika. Biar izin share screen. Enggak.
Ini sudah terlihat. Ya, masih proses. Oke, sudah. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memaparkan rancangan kisi-kisi instrumen penilaian yang saya buat. Ini kompetensi yang diukurnya adalah kemampuan berpikir kritis. Subjeknya adalah siswa SMP kelas 8. Konten yang dinilainya unsur dan senyawa. Bentuk instrumennya tes, berbentuk soal dengan kriteria penilaian skor dari 1 sampai 5. Ini langsung ke soal saja, mungkin Bu, ke tabelnya. Yang pertama, Ya, silakan. komponen berpikir kritisnya yang pertama menganalisis. Indikatornya mengidentifikasikan unsur dan senyawa yang ada di sekitar kita. Contoh butir soalnya, disajikan sebuah tabel di mana ada nama bahan dan juga rumus kimia. Kemudian siswa diminta untuk yang pertama mengklasifikasikan mana unsur dan mana senyawa dari tabel tersebut. Yang keduanya menjelaskan dasar pengelompokannya. Jadi mengapa mereka mengelompokkannya ke dalam unsur dan mengapa mengelompokkannya ke dalam senyawa. Di sini harapannya kan tidak. Satu-satu. Ya, satu-satu. Oh, Ya, bentar, ini oksigen itu tidak ditulis O ya, O2 ya, nggak pernah di oksigen ditulis O ya. Oh, ya tadinya Bu untuk memberikan bahwa itu kalau O2 itu kan masuknya ke senyawa ya Bu ya. Kalau O saja itu kan unsur. Enggak, Anda salah dong. Oksigen itu unsur, bukan senyawa. Nah ini, Anda gimana? Unsur ya oksigen itu. Jadi makanya saya mau tanya, dasar pengelompokannya apa coba kalau unsur dan senyawa? Begini Bu, kan ada materi tentang molekul senyawa. Nah, di bukunya oksigen itu masuk ke molekul senyawa, maksudnya begitu Bu. Kalau yang di Bukan, molekul unsur. Aduh, ini salah konsep Anda gimana? Oksigen itu molekul unsur. Jadi gini, bedanya unsur dan senyawa itu apa? Kalau unsur ya, dia hanya terdiri dari satu atom, satu jenis atom. Kalau senyawa, dia memiliki lebih dari satu atom. Jadi gabungan lebih dari satu jenis atom. Satu jenis atom. Ya, kalau O2 itu molekul unsur karena dia hanya satu jenis atom. O2, N2, H2. Wah, gimana ini? Ya, Oh iya. makanya ini ketika Anda mengatakan dasar pengelompokan, sebetulnya apa ya, ambigu di sini. Ini SMP apa SMA? SMP Ibu. Oke, kalau SMP, jadi mengelompokkan unsur itu, kan SMP itu belajarnya bahwa unsur itu tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi unsur yang lain kan gitu. Nah, ini jadi kalau di SMP memang dia harus diperkenalkan dengan molekul unsur, molekul senyawa. Nah, kalau molekul senyawa itu pasti terdiri dari dua jenis atom. Kalau molekul unsur terdiri dari satu jenis atom, bukan satu atom ya. Iya. Karena besi juga itu sebenarnya poliatomik. Besi itu Fe ya. Kalau dilihat dari ikatan logam, dia poliatomik karena terdiri dari Fe, Fe terus ya. Jadi Fe-nya itu gabungan atom-atom Fe semua. Tapi dia hanya satu atom. Nah, kalau kata saya mah gini, jangan dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk peristiwa. Di alam semesta, udara terdiri dari apa-apa. Kemudian di udara itu juga terdapat uap air ya, H2O. Nah, dia melihat bukan dari tabel jadinya, dari di antara sekitar kita itu yang udara, kemudian di air, kan di air juga ada mineral-mineral itu ya, ada ion, ada sebenarnya. Jadi ceritanya bukan dari tabel. Jadi unsur ya, ini Bu Rika. Oksigen itu tidak boleh ditulis O kalau dia oksigen, hidrogen karena dia tidak stabil kalau dalam keadaan sendiri. Oke gitu ya Bu Rika ya?
Ya, Ibu, mohon Oke. maaf. Ya, oke, berikutnya sintesis. Yang keduanya mensintesis, yaitu mampu menggabungkan pokok-pokok masalah menjadi susunan baru mengenai materi unsur dan senyawa. Di sini ada Ya. kalimat dulu, air merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Air atau H2O terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Selain air, ada beberapa senyawa yang sering kita gunakan sehari-hari. Dari senyawa berikut, tentukanlah jumlah atom-atom penyusunnya. Yang pertama gula, yaitu C6H12O6, dan yang B-nya natrium hidroksida. Ini hanya diminta untuk menentukan jumlah atomnya saja, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi itu kenapa itunya mensintesis ya? Bukan mensintesis sebetulnya, menguraikan. Karena kan dia dari bagian yang sudah ada, kemudian dia menguraikan. Jadi menganalisis, Oh, sintesis ya. berarti masih masuk menganalisis ya, Bu? Oh iya. Iya, menganalisis berapa atom karbon ya. Kalau mensintesis, dia membuat sesuatu. Kalau ini dengan ini digabung jadi apa, itu ya ini enggak. Oke. Yang nomor 3-nya mengenal dan memecahkan masalah. Indikatornya memecahkan masalah yang berhubungan dengan penggunaan unsur dalam kehidupan. Disajikan ini cuplikan tabel periodik golongan B, kemudian ada deskripsinya. Emas atau AU merupakan logam yang terletak pada golongan 1B. Emas adalah salah satu logam yang dapat menghantarkan listrik dengan sangat baik. Namun karena harganya sangat mahal, unsur ini tidak digunakan sebagai bahan untuk membuat kabel listrik. Pertanyaannya, yang A, agar biaya tidak besar namun tetap bisa menghantarkan listrik dengan baik, unsur apa yang digunakan untuk menggantikan emas dalam penggunaan kabel? Yang B-nya, mengapa unsur tersebut yang dipilih? Ini tuh dalam satu golongan ya Bu ya, kalau misalnya anaknya konsepnya kan sudah disampaikan bahwa dalam satu golongan itu memiliki sifat-sifat yang mirip gitu. Tapi kayaknya ini gimana ya? Penyediaan tabel periodik yang begitu banyak itu sebetulnya kurang bermanfaat. Kalau dia memang tadinya awalnya sudah punya apa? Punya pemahaman bahwa emas itu bisa digantikan, maka gambar ini juga tidak akan apa ya? Tidak akan berfungsi. Ada di tabel Karena yang dia tahu sekarang iya, karena dia tahu sekarang kalau kabel listrik nggak pernah pakai emas, pasti pakai tembaga gitu. iya, iya. Jadi Tapi pertanyaan ini sebetulnya bukan memecahkan masalah, karena ini terlalu konseptual gitu ya. Jadi gimana ya? Terlalu konseptual dan si masalahnya itu memang sudah pernah dia peroleh juga di dalam buku sudah ada gitu. Jadi masalahnya bukan masalah yang asing dan dia sudah tahu jawabannya gitu. Maksud saya gitu. iya. Kayaknya tidak termasuk dalam memecahkan masalah gitu karena kalau memecahkan masalah itu kalau memang dia problem yang ini karena aku naik SMP itu gini ya. Di satu sisi oke lah kan sebetulnya penjelasan yang lebih dalamnya itu eh, apa ya? Mengapa unsur tersebut dipilih? Coba menurut Anda jawabannya apa? Mengapa unsur-unsur dipilih? Ya, jadi maksudnya Ibu kalau dia Jawabannya. menjawab tembaga, kan ini berdasarkan tabel ya. Maksud saya harapannya itu memang mereka menjawabnya CU gitu Bu, bukan tembaga. Karena kan di dalam tabel tidak ada nama tembaganya gitu. Nah, di bagian B, Oh, yang enggak gitu atuh. Yang enggak gitu atuh kan dia udah tahu cewek itu tembaga. Nah, maksud saya gini, kenapa dia jawab tembaga? Kan Anda mengapa unsur tersebut dipilih? ya, Jawabannya yang menurut Anda yang diharapkan apa gitu? yang diharapkan Karena ini harusnya ada jawaban dulu, kunci jawaban dulu. Harapan Anda jawabannya apa gitu? Apa harapan? jawabannya harapannya karena apa tembaga satu golongan dengan emas dan unsur dalam satu golongan itu memiliki kemiripan gitu Bu.
Ya, tapi kan tidak menjawab apa yang mirip di sana. Sifatnya, sifat karena Oh, Bapak bisa menghantarkan listrik, karena emas bisa menghantarkan listrik, berarti tembaga juga bisa menghantarkan listrik gitu. oh, tapi ke bawahnya kenapa nggak milih perak gitu? Au, Karena perak mahal, Bu. Kan di sini supaya au. lebih. Nah, artinya ini kan konteksnya di SMP ya, konteksnya di SMP. Sebetulnya sistem periodiknya nggak penting gitu maksud saya. Kan ini menjebak sesuatu dengan hal yang tidak terlalu penting. Sebetulnya yang perlu ditampilkan adalah data. Hmm. Data dari unsur-unsur yang Anda harapkan bisa menggantikan ini. Datanya unsurnya apa gitu. Datanya, karena bukan membaca di tabel periodik sih sebetulnya, tapi datanya gitu kan. Yang sekarang itu tidak juga menggunakan tembaga. Tembaga juga sama mahal. Kawat kawat listrik yang digunakan adalah paduan logam, logam tembaga dengan timah ya, kuningan, apa maaf tembaga dengan seng. Jadi kalau tembaga murni pasti mahal juga masuknya karena tembaga juga termasuk eh, biasanya campur dengan seng ya. Kenyataannya sekarang itu kuningan. Yang kuning itu bukan tembaga yang sekarang banyak itu, tapi campuran tembaga dengan seng. Maksud saya konteks ini agak kurang ini gitu ya. Coba nanti dipikirkan lagi ya. Kayaknya nggak usah pakai tabel periodik, tetapi Anda kemukakan sifat-sifatnya. Ingat ini SMP. Emang belajar tabel periodik di SMP? Ada, Bu, pengenalan, tapi Tapi kan nggak sampai kepada ini masalahnya juga emas itu adalah logam transisi di sini ya. Itu penjelasannya itu sebetulnya panjang banget gitu ya. Kenapa dia ini gitu. Maksudnya gitu loh, Bu Rika. Cari yang lebih apa ya? Ya oke lah ini tapi nanti coba dipertimbangkan apakah perlu pakai SIM periodik atau tidak ya. Silakan berikutnya. ya, Bu. Berikutnya nomor 4 ini menyimpulkan, indikatornya menyimpulkan hal-hal yang penting dalam materi unsur dan senyawa. Ini ada redaksi bahwa karbon atau C merupakan unsur dasar bagi kehidupan di bumi. Tanpa unsur ini, kehidupan di bumi tidak mungkin ada. Demikian dengan oksigen. O adalah unsur yang sangat Nah, dibutuhkan. makanya ini sama. Nulis oksigen nggak boleh Ya, O, CO2. O2. Kalau hanya O itu atom O aja ya. Oke, oksigen yang ada di udara tidak berada dalam keadaan sendirian, tidak dalam ke dalam atom O, tetapi berada selalu dalam keadaan O2. Jadi oksigen, nitrogen itu yang ada di udara itu oksigennya itu sekitar 18%, 12%, kemudian nitrogennya 78 ya sekitar segitu. Nah, itu nitrogennya dalam bentuk N2 juga sama ya. Oke, berikutnya gimana? Ya, keduanya merupakan bahan yang sangat dibutuhkan manusia. Namun, ketika karbon dan oksigen bereaksi dan membentuk senyawa karbon monoksida, bahan ini justru sangat berbahaya bagi manusia. Paparan gas CO dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan kematian. Dari pernyataan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sifat senyawa? Eh, Kalau dari Apa yang Anda harapkan jawabannya? harapan jawabannya adalah senyawa itu memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Oh, bisa saja jawabannya beda itu karena konteksnya itu adalah bahwa CO adalah gas yang berbahaya. Ini pertanyaannya apakah mau tentang eh, pembakaran tidak sempurna? Ya, sebetulnya kan karbon dan oksigen bereaksi itu karbon dan C ditambah O2 bereaksi itu bukan menghasilkan CO. Karena yang bereaksi menghasilkan CO itu adalah bahan bakar hidrokarbon. Jadi tidak C-nya, tapi bensin gitu loh. Ya, Bu. Jadi kalau Anda mengatakan C ditambah O2 menjadi CO, itu dalam kondisi apa? Enggak lah. Ya, reaksi pembakaran di alam itu bukan karena C ditambah O2. Karena kalau C ditambah O2 kemudian jadi CO, itu beda konteksnya. Karbon ditambah O2. Karbon ya, karbon berarti arang. Arang dibakar, CO2. Arang dibakar ditambah O2. Nah, itu kan arang. C itu
C yang ada di alam itu adalah karbon. Kalau mau konteksnya menghasilkan CO adalah pembakaran di dalam kendaraan bermotor, di mana kendaraan bermotornya itu tidak memiliki mesin yang baik sehingga pembakarannya tidak sempurna. Dan itu adalah dari bensin yang pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna. Jadi bukan dari C. Maka masuklah menjadi gas CO. Gas CO yang kalau terhidup oleh manusia itu akan menyebabkan pusing atau kematian. Nah, jadi si konteksnya ini menjadi salah. Kalau dari C itu enggak. Oh, Coba ke atasnya. Jadi konteks C-nya itu ya karbon. Harusnya kalau masuknya dari hidrokan. Kalau ini mau dibuat konteks ini loh. Karena gas CO-nya tidak. Ya. iya Bu. Atau Anda mau misalkan kayu, arang kayu terdiri dari. Jadi bukan karbon C-nya C langsung jadi O gitu. Ini kan konteksnya harus. Maksudnya gini. Memang ada beberapa buku yang apa namanya ya, menggampangkan konteks itu. Tapi sebetulnya kan kejadiannya tidak begitu. Jadi coba di fenomenanya diperbaiki lah ya kalau mau pertanyaannya ke arah sana ya. Iya Bu. Dan sebaiknya ditanyanya jangan konsep dasar atau ini kan jawabannya konsep dasar Iya. masalahnya. Ini kalau mau bertanyanya kan ini dia berpikir kritis tapi bertanyanya bukan bukan jawabannya di situ. Nah, ini yang ke yang kurangnya itu Anda adalah jawaban apa yang diharapkan. Hmm. Ya makanya skornya Kan juga tadi kurang. jawabannya itu adalah kesimpulan yang tadi itu adalah jawaban yang terkait dengan konsep bahwa unsur pembentuk senyawa itu berbeda sifatnya. Itu kan jawaban konsep gitu. Saya pikir kalau Anda ini jawabannya adalah jawaban yang terkait dengan konteks gitu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak muncul gas CO misalkan gitu ya. Kan beda kan? Nah, oke. Iya, iya Bu. Jadi ini masih puter-puter di konsep gitu ya, tidak memecahkan masalah tentang konteks. Nah ini loh. Oke, berikutnya. Ini yang kelima mengevaluasi, yaitu menilai perilaku atau tindakan suatu masalah mengenai unsur dan senyawa. Jadi pembelajarannya kan mau saya integrasikan dengan kehalalan produk Bu di dalam senyawa-senyawa yang ada di dalam kosmetik. Jadi ada pertanyaan yang ini. Di sini disajikan gambar awas ada kandungan bahan berbahaya pada kosmetik, yaitu merkuri, hidrokinon, dan pewarna merah. Nah, kemudian Nah, ini jawabannya apa yang diharapkan? Jawabannya, jadi gini, sebelum memberikan rubrik 0, 1, 2, 3, Anda harus tuliskan kunci jawabannya. oh iya. Jadi ada kunci jawaban. Nah, nanti kalau jawabannya itu, apakah mengandung kata kunci yang tadi seperti Priyatna, itu kan ada jawaban, kunci jawaban yang diharapkan. Ini kunci jawaban yang diharapkan ini. Nah, apakah jawabannya relevan dengan itu atau tidak? Baru di scoring gitu. Jadi tetap harus ada kunci jawaban. Saya kan tidak tahu tadi seperti tadi. Sebetulnya pertanyaan ini mengarah kemana gitu ya. Ini Ya, ada berapa soal, Bu Rika? 5 Ibu. Oke, berarti udah ya. Kira-kira gitu ya. Ya Bu. Saya kira kalau untuk ini ditambah lah, tidak 5 gitu ya. Tapi tadi jawaban sebetulnya yang mau Anda ukur itu apa gitu loh ya. Jadi soal-soal seperti yang nomor 5 itu malah lebih baik seperti itu gitu ya. Jadi tidak berputar-putar di konsepnya, tetapi dia tahu bagaimana cara menggunakan konsep itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, Oh iya. Ya Ibu. oke. Ya, Ya, oke. terima kasih. Nanti perbaiki lagi ya konsep Bu Rika ini tentang unsur dan senyawa. Ya, Ibu. Dibaca Ya, mohon maaf. lagi. Sudah Oke. lama tidak mengajar kimia. Ya, terima kasih Ibu atas arahannya. Iya, iya, Mangga. Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya, berikutnya Mangga. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, silahkan. Ibu mohon Ya. izin, saya share screen-nya dari Teh Rika, berhubung sinyal di sini sedang tidak stabil Ibu. Ya, Mangga. Iya, sebentar mau di-download dulu ya.
Kenapa? Masih belum mulai? Oh ya, silakan. Ya, atur nuhun Teh Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini mohon izin Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan coba mempresentasikan hasil pembuatan instrumen penelitian. Ini ada kisi-kisi penelitiannya, yaitu mengenai kompetensi yang diukur mengenai kemampuan berpikir kritis. Untuk subjek pengukurannya itu pada siswa kelas 7. Kemudian untuk kontennya itu yang pertama merumuskan permasalahan, mengungkapkan fakta yang dibutuhkan, memilih argumen logis, relevan dan akurat, deteksi kecenderungan pada sudut pandang yang berbeda, kemudian menentukan akibat dari sebuah keputusan yang diambil. Untuk bentuk instrumen yaitu berupa tes tulis, soal uraian. Kemudian instrumen pengukurannya itu dilihat dari hasil jawaban pada soal keterampilan berpikir. Di sini untuk kompetensi dasar yang diukur yaitu mengenai materi kalor, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Untuk indikator yang diukur di sini ada mengidentifikasi berbagai perpindahan kalor, kemudian menjelaskan konsep perpindahan kalor. Berikutnya. Boleh berikutnya Teh Rika. Nah, di sini ada indikator yang diukur, ada mengidentifikasi perpindahan energi itu terdapat pada butir pertanyaan nomor 2 dan nomor 8. Kemudian menguraikan perpindahan sumber energi ini kalau dilihat termasuk dalam analisis itu ada pada soal nomor 4 dan 13. Kemudian untuk mensintesis yaitu pada materi menggabungkan pokok masalah menjadi suatu susunan atau permasalahan baru mengenai materi suhu dan kalor itu ada pada soal butir 5 dan 12. Untuk soal contoh soalnya bisa dilihat, boleh di next lagi. Nah, di sini disediakan contoh soal cerita. Saya izin membacakannya. Untuk nomor 1, di sini ada soal cerita mengenai perpindahan kalor. Ibu meminta tolong kepada Dayu untuk memasak air menggunakan panci berbahan aluminium. Setelah mendidih, Dayu mematikan kompor. Dayu ingin memindahkan air yang ada di dalam panci ke dalam termos. Mengapa panci tersebut panas? Lalu bagaimanakah cara agar tangan Dayu tidak merasakan panas ketika memindahkan air ke termos? Mengapa demikian? Di sini anak dituntut untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan konsep yang sudah dipelajari. Ada kunci jawaban yang sudah disediakan. Di sini ada jawaban benar. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu mengapa panci tersebut panas? Karena panci tersebut merupakan barang yang memiliki sifat konduktor. Kemudian lalu bagaimana Ya, caranya? sebentar. Sebentar ini ya. Pertanyaannya ini harus di ABC kan. Kemudian hati-hati juga ketika kita, kalau di fisika itu bertanya tentang mengapa. Mengapa panci tersebut panas? Ini kemungkinan jawabannya tidak bersifat konduktor. Harusnya mungkin lebih kepada bagaimana panci tersebut. Jadi apa ya? Saya pernah ini dengan dosen fisika UPI. Itu kalau di fisika, itu pertanyaan mengapa itu akan menjadi ambigu. Beda dengan di kimia. Biasanya kalau kimia bertanya tentang mengapa, itu nanti masuknya ke teori ya. Misalkan mengapa laju reaksi
semakin cepat jika konsentrasi semakin tinggi. Maka nanti jawabannya di teoritik, mengapanya itu. Jadi karena terjadi tumbuk-tumbukan molekul dan sebagainya. Nah, nanti kalau di fisika itu pertanyaannya bukan mengapa, tetapi eh, kalau ingin masuk ke sifat bersifat apakah, jadi lebih kepada langsung tujuan jawaban sifat apakah yang jadi kalau besi bersifat konduktor kan sifat dari besi tersebut ya. Sifat apakah yang menyebabkan besi dapat digunakan untuk, nah gitu ya. Jadi dapat digunakan untuk apa itu tadi? Mengapa panci atau sifat apakah yang dapat menyebabkan panci itu panas? Jadi ada eh, bukan jadi ada arahan ke arah jawaban itu. Saya khawatir dia tidak menjawab konduktor ya. Mengapa panci tersebut panas? Karena di disimpan di atas kompor. Gimana kalau jawabannya gitu? Bisa bisa saja gitu maksud saya itu ya. Jadi tidak mengarah masalah konduktor dan isolator bisa nggak kayak kalau begitu? Nah, jadi mungkin di sini perlu arahan pertanyaan yang terkait hukum sebab akibat gitu loh. Oke. Kemudian di A, B, C, D gitu ya. Jadi kalau di 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 fisika, jadi mengapa sendok menjadi panas? Nah, ini termasuk yang nomor 3. Mengapa sendok menjadi panas? Sifat apakah yang dimiliki sendok berkaitan dengan itu? Memang agak panjang, tapi itu akan membuat jawaban yang diharapkan. Jangan-jangan gini ya, siswa tidak menjawab apa yang kita tanyakan karena kita bertanya tidak memberikan pertanyaan yang tepat gitu. Tapi tolonglah dipikirkan lagi, mungkin saya juga salah ya. Apakah mungkin memang siswanya nanti sudah berinterpretasi ke sana? Itu harus ditinjau ulang lagi ya gitu ya, si Pak. Ah, ah. Mungkin nanti Iya. Tapi nanti ini ingat harus pakai ABC ya. baik Ibu. Untuk kata kerjanya mungkin Bu ya. Ya, jadi pertanyaannya, tapi bentuk soalnya sudah baik ya. Ini yang nomor 2 bisa aja pakai gambar lagi mungkin ya. Mungkin nanti dilengkapi Pakai ilustrasi ilustrasinya. gambar, ya. Manakah coklat yang mencair lebih dulu? Bagaimana coklat yang terkena? Ini bagus ini pertanyaannya ya. Oke. Nomor 3, oke, mungkin tadi yang masalah mengapa itu ya. Mengapa? Ya. Saya selalu ingat terus karena waktu itu sama Pak Parsauran ya, Pak Parsauran itu orang orang UPI ya. Kalau nanya fisika mengapa katanya hanya Allah yang tahu katanya gitu ya. Mengapa bisa begitu? Makanya saya memang gimana gitu kalau di fisika itu jangan tanya mengapa, katanya, tapi tanya bagaimana, apa gitu ya, apa. Jadi apa apa yang terjadi jika, nah gitu ya, karena dia sifatnya fisis gitu ya. Kalau mengapa itu apa yang dibalik itu gitu ya. Tetapi itu masuknya sebetulnya di konteks teori gitu ya. Jadi mungkin gitu ya Bu Syifa ya. Allah kedepannya diperbaiki kembali. Nah, Mungkin di sini ada beberapa butir pertanyaan lagi. Dilanjut mungkin Ibu. ya silakan dilanjut. Ada berapa soal ini? Di sini ada 15 butir soal. Uraian mungkin semua. Tapi ini saya sudah lihat pola dari soal Anda ini sudah bagus. Jadi memberikan dulu apa peristiwa. Coba di scrolling aja ke bawah. Tolong Bu Rika. Nah, iya. Mungkin nanti ditanya apa yang terjadi jika gitu, ada pertanyaan seperti itu ya. Apa yang terjadi jika ini dibuat ini, jadi fenomenanya diberikan, kemudian apa yang terjadi itu ya. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas? Nah, itu yang tadi, mengapa hal tersebut terjadi gitu. Nah, ini. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi
sehingga gelas itu retak gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang dibuat jadi cara bertanyanya saja mungkin yang diperbaiki ya Bu gitu ya, supaya nanti jawaban siswa itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya kira udah bagus ini soalnya ya. Dan nanti Anda buat rubrik penilaiannya. Ini kan baru jawabannya. Ada di Coba saya lihat rubrik kriteria penilaiannya. ini untuk rubrik Oh iya, untuk oke, sudah ada kriterianya. ya, untuk Oke, sudah bagus. Saya kira ini secara struktur ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan Anda sudah memberikan dulu konteks wacana yang nanti harus dipikirkan oleh siswa. Ya, berapa orang lagi nih? 2 lagi kalau nggak salah ya. Bu, Oke, terima kasih. sudah cukup. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Jadi tinggal warahmatullahi sedikit perbaikan saja ya itu ya. Selanjutnya, silakan. Itu. Ya, silahkan Bu Titin nih. Iya, sebentar, Bu. Apakah suaranya sudah terdengar belum, Bu? Sudah, Suaranya sudah. belum. Oh, sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah. Eh, untuk instrumen yang diajukan dan untuk penelitiannya yaitu tentang literasi STEM. Di sini yang pertama, kemudian konteks ataupun konten dari penilaian itu sendiri, materi tentang suhu, kalor, dan perpindahan. Untuk kisi-kisinya, di sini aspek literasi STEM-nya menjelaskan penulisan secara saintifik, literasi STEM atau literasi sains, maaf. Kemudian materinya suhu, kalor, dan perpindahan. Di sini indikator soalnya berikan gambar perpindahan kalor. Peserta didik dapat menjelaskan fenomena perpindahan kalor itu sendiri, bentuk soal PG. Kemudian yang kedua, untuk soalnya di bagian bawah, Bu, maaf, nggak diteruskan di itunya. Kemudian yang kedua, menginterpretasi data dan bukti secara saintifik, literasi sains juga. Kemudian indikator soalnya diberikan grafik perubahan suhu dari wujud es hingga menjadi air mendidih. Peserta didik dapat menginterpretasikan perubahan wujud zat akibat kalor yang diterima ataupun dilepaskan. Bu Kemudian Titin, yang sebentar. Kalau STEM-nya itu sebagai apa di sana? membuat ini, Bu, apa namanya? Yang di soal berikutnya, Bu, di soal dari 5 soal ini ada Mm-mm. pembuatan apa namanya? eh tas dari bahan aluminium foil yang dijadikan sebagai penahan panas itu sendiri nantinya di poin, makanya masih itu, Bu, Mungkin di situ. literasi STEM. Ya nantilah istilah ini juga harus di ini juga ya harus Ya, di apa namanya dikonfirmasi ya. Betulkah istilahnya literasi STEM? Sama seperti tadi itu kan yang literasi sains, pengetahuan literasi sains gitu ya. Jadi ketika kita memunculkan istilah ya. baru itu harus ada Mm-mm. kejelasan secara teoritis gitu ya. Literasi STEM apa literasi sains gitu ya. Atau literasi Saya, sains ya. berbasis STEM gitu ya. Ini harus di ini kan Nah, iya. ya. Oh iya, Harus berarti eh, literasi jadi bukan sains berbasis bukan STEM dua atau hal seperti itu ya, ya. bukan
Jadi kalau literasi sains, ada literasi STEM, nanti Ibu mengukur dua, jadi mengukur dua hal yang berbeda. Ya, tapi kalau literasi sains berbasis STEM mungkin bisa ya. Tapi ini juga perlu dikonfirmasi istilah itu ya. Oke, Bu, silakan Oh lanjut. iya, iya, Bu. Kemudian Lihat untuk soalnya aja. aspek yang ketiga, prinsip teknologi, literasi teknologi, di sini indikatornya diberikan gambar dan penjelasan tentang prinsip kerja termos, berarti teknologinya serta didik dapat menentukan perpindahan kalor yang terjadi pada termos itu sendiri. Yang keempat, kisi-kisi yang keempat, mengembangkan solusi untuk mencapai tujuan, yaitu literasi engineering-nya eh, Hmm. engineering-nya itu diberikan wacana tentang pembuatan tas penahan panas. Peserta dapat memanfaatkan dari bahan yang dipergunakan dalam merancang pembuatan tas penahan panas tersebut. Kemudian untuk yang nomor 5, diberi indikator soalnya diberikan gambar grafik perubahan suhu dan wujud dari es hingga menjadi air mendidih. Peserta didik dapat menghitung berapa kalori yang dilepaskan atau yang diterima. Untuk soal yang pertama dari kisi-kisi perpindahan kalor, peserta didik menjelaskan fenomena perpindahan kalor itu sendiri. Di sini disajikan sebuah gambar. Dari gambar tersebut, contoh perpindahan kalor itu sendiri yang termasuk ke dalam perpindahan kalor seperti seseorang atau orang yang berada di dekat perapian. Di sini jawabannya tadi adalah yang A dengan proses menjemur gitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tentang perubahan wujud zat dari grafik. Perubahan wujud zat ketika suatu benda memerlukan kalor atau diberikan kalor, perubahan pada saat air sudah mencapai suhu, berarti sudah diberikan kalor suhu 100 derajat Celcius, maka perubahan yang terjadi itu adalah di sini jawabannya adalah menguap, berarti C. Nah, yang selanjutnya, yang nomor 3, yang tentang teknologi dari termos itu sendiri, dari gambar di sini pertanyaannya pada termos terjadi perpindahan kalor secara kemungkinan jawabannya bisa yang D, jawabannya yang D, konduksi, konveksi dan reaksi juga di sini ada ruang hampa, Ya, kemudian sebentar. Ini warna yang gelap. yang ini yang soal nomor 3 ini jawaban yang benarnya itu ada 3 ya, konveksi, konduksi, konveksi, Ya, radiasi ya. Nah, ini kan terlalu reaksi ya. ini tidak tidak homogen ya, terlalu. Jadi yang benar adalah pasti jawaban Oh, yang panjang kan kayak gitu. Jadi kalau mau ada 3 nah, konsep yang masuk di jawaban, maka yang A, B, C juga distrukturnya harus sama ya. Ini konduksi, konveksi, radiasi. Yang di atasnya juga harus harus 3 dong. Benar nggak? oh harus 3 poin itu ya. Oh, Iya, oh atau gitu. misalkan pada berdasar, jadi nanti memilih pada termos terjadi perpindahan. Pernyataan berikut ini ya, yang apa? Dari pernyataan berikut ini, pernyataan yang benar terkait dengan perpindahan kalor. Jadi tidak langsung jawab bisa ya. Cuma ini gambarnya kan cukup rumit ya. Tapi Ya, ya. sebetulnya siswa bisa jawab tanpa gambar. Ya Maksudnya enggak? gimana, Bu? Belum. Nah, ini kan gambarnya udah terkait ada tutup sumbat, dinding kaca gitu ya, udah Ya, rinci banget gitu ya. ya, Tapi ya. pertanyaannya terkait termos, pada termos terjadi perpindahan kalor secara apa? Itu tanpa gambar Ya. juga bisa dijawab gitu loh. Hmm. Iya, iya. Ya enggak? Berarti di teks pertanyaannya atau Bu gimana? Iya, jadi harus dimanfaatkan gambarnya gitu. Hmm, hmm, Ini kan enggak, hmm. kalau 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 misalkan kan anak udah tahu termos itu untuk apa kan? Bahkan di buku-buku Iya, juga ada termos itu ya. Pada termos terjadi perpindahan ini kan udah tahu gitu ya. iya. Benar nggak?
Iya. Berarti tinggal diperbaiki di konteks pertanyaannya mungkin ya Bu ya? Ya, iya, dari gambar itu. Dari Jadi dari gini, gambar itu berarti. siswa itu harus menjawab berdasarkan interpretasi dia dari gambar. Jadi di Oh iya. gambar ini bagian mana yang mau Anda tanyakan gitu loh. Karena kan ini gambarnya ada Hmm. dua ini ya. Tapi pertanyaannya hanya pada termos terjadi perpindahan kalor secara apa aja gitu sih. Sebetulnya kan tidak perlu pakai Pakai gambar gambar. gitu. Oh Nggak iya. perlu pakai gambar gitu loh. Ya, Nggak perlu ya, pakai gambar juga ya, dia bisa jawab. Itu maksud saya tuh ya. ya, 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 paham. Ya, mungkin nanti Dan diperbaiki lagi. dan distraktor juga harus nggak boleh kontras. Itu kunci jawabannya tiga kata ya. Sementara yang Iya, lain cuma iya, satu. iya, Ya, iya. berikutnya. Yang nomor 4, nah, dalam pembuatan kantong atau tas yang tahan terhadap panas, salah satu bagian dalamnya adalah ditambahkannya aluminium foil. Tujuan ditambahkannya aluminium foil dalam pembuatan tas yang tahan terhadap panas adalah, nah di sini jawabannya mencegah terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Mungkin bisa dibalik Nah, ya Bu ya. Ibu, ibu gimana? apa namanya tuh menggambarkan tasnya. Kemudian nanti Oh iya. pertanyaannya bahan manakah yang dapat mencegah terjadinya apa? Bisa kayak gitu dibalik ya. Jadi Hmm. nanti jawabannya aluminium foil. Itu yang atas juga sama sih sebetulnya begitu. Bahan mana? Oh. Jadi dia harus lihat gambar dulu kan gitu. Hmm. Jadi atau Kalau yang aluminium nomor, foilnya enggak, aluminium foilnya itu, jadi di gambarnya itu ada angka apa gitu ya. Jadi ada, pokoknya diusahakan siswanya itu melihat gambar gitu ya. Ini ya, nomor ini juga bisa ya. pakai gambar, tetapi nanti dia pertanyaannya mana? Konduksi, konveksi, dan radiasi atau benar. Konduksi dapat berpindah jika menggunakan bahan yang mana, nah, gitu kan. Tapi dia bahannya itu ya ada di jawab di atas. Oh, di mana yang mencegah terjadinya ini gitu ya. Tapi jawaban dia itu harus dia lihat gambar. Terserahlah apa yang mau ditanyakannya nanti ya. Oke, Bu, Iya, lanjut. iya, Bu. Yang nomor 5 di sini, perhatikan grafik berikut. Pada suatu percobaan, 200 es dipanaskan sehingga seluruh es berubah menjadi uap air. Jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es itu 340.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Banyaknya kalor yang dibutuhkan pada saat air mulai mendidih. Ini kata-kata saat Hmm. air mulai mendidih. Oke, ini grafiknya sebetulnya nggak dipakai. Dipakai nggak grafiknya? Oh, Itu kan ada A, B, C, D, nanti E. Itu kita maksudnya apa? perubahan wujudnya Bu, dari dari Tapi A ke B, kalau ditutup grafiknya dia bisa ngerjain soal. karena di situ perubahan suhunya bukan Bu, apa gimana? Perubahan suhunya kan di sini untuk melihat perubahan suhunya dari 0 derajat sampai ke 100 derajat, maksudnya begitu. Hmm. Tapi A, B, C, D-nya, E-nya itu apa? Nah, ini untuk eh, menghitung kalor di posisi dari suhu di bawah 0 derajat Celcius, ataupun yang B itu untuk mengukur suhu, Tapi kan nggak ada untuk mengukur sebetulnya si kalor. pertanyaan ini nggak ada di sana. A, B, C, D, E-nya itu apa gitu? Legend A, B, C, D, E itu apa di sana? A Nah, itu maksudnya ke apa? situ tadi, B itu. kalau Nah, misal kalau misalkan grafiknya kurang. ditanyakannya C sampai D aja gitu maksudnya. Enggak. Harus di konteks pertanyaan itu ada. Perhatikan titik apa.
perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik gimana? Tapi kalau saya lihat ini ditutup pada suatu periode menjadi es, menjadi uap air. Menjadi uap air pada suhu berapa kan tetap aja ini ABCDE-nya itu nggak ada, itu harusnya ada kondisi-kondisi yang di sana Ibu katakan gitu loh. Iya, iya, Bu. Grafik apa suhu berarti di sini Hmm, ada apa, cair, gas, kayak gitu kan nggak ada. Ini ABCDE-nya itu nggak ada legendnya gitu ya. Ini FS itu nggak jelas itu apa. Ini grafiknya juga acak-acakan. Saya nggak bisa memberikan apa hubungannya antara perhitungan dengan grafik, itu nggak kelihatan ya. iya, Bu. Ya, nanti Ya, saya cobalah perbaiki untuk dikaji ulang lagi. Enggak, itu grafiknya enggak grafiknya tidak bisa menceritakan sesuatu hal yang kemudian dikoneksikan dengan soal gitu ya. Heeh, coba dikaji ulang lagi. Nah, ini kalau saya lihat yang Bu Titin ini indikator-indikatornya sudah baik, Bu. Cuma dalam eksekusi membuat soalnya mungkin harus diperhatikan lagi ya, Bu ya. Oh iya, iya Bu. Ya, nanti saya Oke. perbaiki untuk kesoalan berarti ya Bu ya di itunya. Ya, Soalnya ini masih gambar, masih belum berfungsi, grafik juga belum ya. Cara iya, bertanyanya, karena ini pilihan berganda, kemudian mungkin soalnya bisa ditambah lagi lah karena pilihan berganda ya. Oke, iya. jadi Bu, satu iya. indikator dibuat dua soal seperti Dua itu. soal. Hmm. Iya, iya Bu. Oke, Terima kasih. masih ada ya satu lagi? Ya Sebentar Bu, silahkan. stop. Terima kasih Bu untuk Ya tambahannya. sama-sama. Kita selesaikan satu lagi ya Bu Yani ya. Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Dari jurnal yang diulas itu terkait literasi sains untuk mahasiswa, Bu. Nah, kalau saya sendiri diarahkannya literasi sains itu nanti untuk tutor atau guru kesetaraan. Ini menjadi objek penelitian karena saya bergerak di bidang pendidikan kesetaraan. Maupun dari gurunya memang banyak yang formal, tapi yang akan menjadi unik adalah bagaimana menyampaikan materi atau bahan ajar ini kepada siswa. Karena usia siswa di kesetaraan itu beragam dengan latar belakang yang juga beragam. Seperti itu, Bu. Dan sebelumnya juga agak sempat bingung dalam pembuatan soal ini. Literasi sainsnya itu kan kalau di soal hanya sebatas penunjukan narasi literasi sainsnya, tidak merujuk pada materi pokok apa yang diungkapkan. Nah, saya coba modifikasi dengan inovasi yang saya pahami, mengambil salah satu materi dari paket B. Jadi secara keseluruhan materi yang saya ambil di paket B itu yang ada konten dengan literasi sainsnya dengan arahan isu ke lokal atau isu yang memang di mana saya berada seperti itu, Bu. Ada 8 poin yang disampaikan di literasi jurnal tersebut. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam metakognitif. Yang kedua, sifat dan fungsi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan sebagai usaha manusia. 4, kebiasaan berpikir. 5, minat dalam ilmu pengetahuan. 6, literasi sains. 7, rasa tanggung jawab moral dan sosial. 8, etika dalam ilmu pengetahuan. Ini saya ambil dari beberapa materi pokok yang harapannya sih ada korelasinya. Ya, yang pertama terkait metakognitif, disajikan gambar salah satu TPA yang ada di Cianjur. Maka ini angket ini menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang nanti penunjukan sangat setuju sampai tidak setuju seperti ini. Jadi pasti semu yang berada di Kecamatan Cilaku merupakan TPA yang ada di Cianjur dalam kaitannya dengan materi pencemaran lingkungan hidup, literasi sains seperti apa yang disampaikan. Yang pertama, menyampaikan fakta dampak buruk pencemaran lingkungan dan mengajak siswa untuk menggunakan alat makan minum yang dibawa dari rumah. Menyampaikan fakta dampak buruk pencemaran lingkungan dan mengajak siswa untuk mengubah pola hidup dengan meminimalisir pembuangan sampah. Yang ketiga, menyampaikan fakta dampak buruk lingkungan dan dampak pembiasaan masyarakat. Yang empat, menyampaikan fakta dampak buruk lingkungan dan mengajak warga untuk berwisata.
Yang kelima, menyampaikan fakta dampak buruk lingkungan dan mensyukuri karena ada mata pencaharian bagi warga sekitar dengan memungut sampah yang bisa dijual. Seperti itu. Terus yang Sebentar. Saya mau tahu ini. Eh, ini kuesioner. iya Bu, Kuesioner, kemudian Anda menginginkan mereka menjawab apa? dari rubrik 1 sampai 5 skala ini menunjukkan mana poin yang mereka setujui dengan pemahaman literasi sains terkait materi yang disajikan. Seperti itu Bu. Jadi nanti milihnya gimana? Kalau jadi milihnya 1 ini poinnya nanti apakah sangat setuju, 2 setuju, 3 ragu, 4 kurang setuju, yang Saya 5 kira tidak gini setuju. ya. Ini kan lima-limanya juga sebetulnya lima-limanya juga bisa terjadi gitu ya. Betul. Nah, baiknya begini. ah untuk terkait dengan apa? Terkait dengan eh, konteks ini adalah 5 pernyataan yang harus dipilih. Setuju dan tidak setujunya. Sangat setuju, tidak. Jadi semuanya harus dipilih. Misalkan menyampaikan fakta buruk, dampak dan mengaitkan makanan. Apakah dia sangat setuju dengan ini? Bisa saja ada yang setuju tapi tidak sangat. Kemudian yang 2 juga bisa begitu. 3, 4, 5. Maksud saya jangan memilih salah satu dari 5. Tapi mencari kecenderungan respon dia terhadap setiap pertanyaan, setiap pernyataan yang disampaikan di sini. Awalnya juga ingin diarahkan seperti itu Bu, dengan poin yang sangat setuju atau apa, tetapi sempat bingung ketika melihat contoh yang di jurnal itu membuat literasi sainsnya dengan pernyataan yang mengarahkan kepada, jadi poin sangat setuju dan setujunya itu diarahkan kepada narasi yang mendukung dengan konten itu, dan ini yang menjadikan Enggak. Ini kan dia hanya laporan saja ya. Dia ya. melaporkan ya. Jadi ini bisa dibuat kotak sebelah sana, kotak responnya untuk Oh masing-masing ya, pernyataan. Ngerti nggak? mau ngaras-ngaras Bu. Ini jadi dikasih kasus, ini kan Oh, kasus. Ini pernyataan, ada 5 pernyataan. Kemudian kasih kotak di ngaras. sana, setuju, sangat tidak setuju, setuju, tidak setuju. Terserah ibu mau pakai 4, mau pakai 5, Iya. atau mau pakai 3 gitu ya. Jadi setiap pernyataan ini dia menyampaikan, kalau memilih salah satu, saya sebetulnya setuju, ada beberapa yang saya setuju, bisa saja jawabannya bisa lebih dari satu kan? Pasti ambigu kan? Nah, Betul. jadi nanti, oh lebih banyak yang sangat setuju di bagian yang mana. Nah, itu ya. Jadi caranya ini satu kotak, itu ada setuju, nah seperti itu ya. Oh, iya. Kemudian perbaiki kalimatnya. Karena ini kalimatnya kan bolak-balik menyampaikan fakta dampak buruk. Iya. Mungkin yang gimana gimana caranya supaya nggak bolak-balik begitu? Ya, Di poinnya terserah lah. Ya kalau pilihan berganda nggak boleh ini bolak-balik. Tapi kalau yang tadi mah pakai respon gitu, yang tadi boleh lah seperti itu ya. Yang tadi ya, respon. Jadi ini setiap 1, 2, 3, 4, 5 ini ditanya kesetujuannya semuanya gitu. sama. Enggak Bu. Ya, gitu ya Bu. Enggak, insya Allah harus Bu. Ya, oke. Ini Sok tadi berikut. terkait dengan zat adiktif dalam dunia kesehatan narkoba golongan 1 dan 2 diperbolehkan digunakan dalam kadar dan pengawasan para medis. Nah, ini juga hampir sama seperti yang tadi Bu. Mungkin nanti dibuat format yang Ibu sarankan. Di kalimatnya kenapa narkoba harus diberanggut itu apa maksudnya? Ya, ini kan menunjukkan dari 1 sampai 5 itu awalnya karena Kalimatnya narkoba harus diberanggut itu maksudnya. beranggut sama tipe Bu. Ya. Coba pakai kalimat yang lebih ini Okay. lebih maksudnya gini, semua narkoba membahayakan. Semua narkoba eh, tanpa kecuali semua harus dilarang. Jadi pakai bahasanya lebih luas lah ya. Ini Mantap. mungkin hasil dari ini ya, hasil dari terjemahan. Enggak, hasil saya sendiri yang mencoba Iya, iya, iya. kalian, tapi dengan segala keterbatasan yang ada, Bu. Oke, tapi baguslah cukup apa namanya? Maksud saya
punya tipe yang lain lah daripada yang lain ya gitu, yang ya berbeda ini bagus. Tapi tadi tipenya dengan cara memberikan setiap pernyataan ini diberikan itu ya. Tapi ini agak jauh juga sifat dan fungsi ilmu pengetahuan. Kemudian kenapa apa hubungannya dengan narkoba? Maksudnya pengetahuan tentang apa? Zat Ya, adiktif. pengetahuan. Betul, betul. Jadi nanti ilmu pengetahuan dari ini tuh fungsinya untuk arahannya me, apa ya, mencegah dari penggunaan dan memang paham ada penggunaan yang diperbolehkan. Jadi poin 1 sampai 5 ini sebenarnya ada apa ya? Nah, ada diksi atau narasi yang mengarahkan di mana letak ketersetujuannya itu sebenarnya seperti itu, Bu. Kalau dilihat dari jurnal yang sebelumnya. Ya, bagus. Ya, silakan. Ya, Saya kira ilmu sama ya ke bawahnya pengetahuan. gitu ya. Nah, ya. Mungkin Betul. perlu diperhalus saja Bu Yani. Jadi Oh, kalimat itu juga. Jadi kalau kita ngasih pertanyaan, kalimatnya diperhalus, kemudian jangan terlalu panjang ya. Poin-poin pentingnya disampaikan dengan baik, gunakan ejaan yang benar. Jadi kalau makanan yang dikonsumsi, dan konsumsi itu disambung ya. Karena konsumsi itu bukan kata tempat, bukan keterangan, tapi di itu sebagai awalan dari konsumsi ya. Jadi ini kayaknya suka digunakan, di itu disatukan. punten, Kalau Bu. di Jawa Barat, iya benar. Jadi idenya sudah bagus ya. Ini punya karakteristik yang berbeda dari yang sebelumnya. Oke, saya setuju ini. Ini mungkin salah satu inovasinya. Hanya di kalimat ya, nanti Bu Yani diperhalus ya. Oke, Ibu, coba lihat scrolling ke bawah. Oke, bagus ya. Jadi, iya. Karena ini yang diukur kan guru ya. Jadi betul. bagaimana literasi mereka terkait masalah-masalah ini, sikap sebetulnya ya, bukan literasi dia, sikap mereka terhadap masalah ini. Sebenarnya yang Iya, diukur itu bukan coba ke atas lagi indikatornya, ke atas lagi. Nah, jadi yang ditanya itu adalah sikap mereka terhadap isu-isu. iya betul, Bu. Sikap. Jadi hanya sikap ya, bukan juga terkait dengan pengetahuan. Kan literasi sains itu ada gini. Jadi ini yang diukur adalah sikap literasi sains. Iya, Sikapnya saja dari kan literasi sains itu ada yang terkait dengan konteks, konten, ya, kemudian proses berpikir. Nah, ini hanya terkait terhadap betul. sikap terhadap isu-isu sosial ya, isu-isu yang ada di masyarakat terkait dengan sains ya. Oke, itu yang perlu ditegaskan bahwa ini masalah sikap ya. Dari Iya. sikap ini yang bagian dari literasi sains dia gitu ya. Ibu izin Oke, saya kira bertanya. cukup ya Bu Yani. Nanti diperhalus lagi kalimatnya supaya lebih ini. Tapi Bu Yani bisa saja gini, ada pertanyaan yang terkait literasi itu juga dia tahu masalah dampak tapi agak susah juga ya. Udahlah cukup aja ini aja lah nanti karena poinnya nanti di situ ya sikap itu. Cuma yang nomor 6 kenapa itu literasi sains judul aspek Meninggal tina penilaian literasi. meninggal Sikap tina terhadap era, Bu. apa harusnya? Hah? Meninggal dina jurnalna, Ibu, nu poin 1 sampai 8 mah. Makanya saya juga awalnya agak kesulitan membuat ATP dari jurnal itu, materi mana yang pas dengan 8 penilaian sikap itu. Nggak usah Yang nggak usah nggak usah terlalu diikuti persis sih sebetulnya kalau menurut saya. Ini yang nggak jelas itu aspek literasi sains kan semuanya aspek sikap literasi sains. Ataukah dia mau mengukur tentang konten dia tentang literasi sains kan ini yang coba dirujuk lagi ya, Bu. enggak, Bu. Kenapa yang lain tidak dinamai literasi? Kan sekarang minat terhadap ilmu pengetahuan, tapi ini tiba-tiba literasi sains muncul, balik lagi menjadi Nah, itu nama juga umum. awalnya jadi pertanyaan, Bu, ketika yang lain merujuk ke sikapnya itu muncul jadi Makanya lebih nggak ke usah konteks. diikuti semua gitu Ah, maksud mohon saya. teman-teman. Oke, kalau tidak jelas jangan diikuti semua.
boleh Anda ganti. Oh, ini terhadap apa gitu. Sikap terhadap makanan sehari-hari ya, gitu aja sih nggak. Maksudnya jangan diikuti full ya karena dia berupa artikel jurnal yang kita juga tidak tahu, mungkin maksud dia tidak ke sana ya. Oke, terima kasih Bu Yani. Silakan nanti untuk semuanya juga diperbaiki lagi instrumennya. Jadi alhamdulillah ya kita semuanya sudah menyelesaikan mereview rancangan instrumen untuk asesmen. Nah, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal bahwa silahkan diselesaikan satu perangkat asesmen yang sudah siap ingin Bapak Ibu implementasikan di lapangan. Nah, nanti minggu depan silahkan sudah diupload ke paling lambat lah hari Sabtu minggu depan sudah diupload ke Google Drive yang masih sama tapi Anda buatkan itu dalam bentuk revisi. Nanti akan saya tinjau satu persatu namun tidak lewat lagi Zoom meeting, saya akan kerjakan sendiri gitu maksudnya. Saya akan kerjakan secara offline tetapi tidak bertemu dengan Anda maksudnya. Saya akan memberikan catatan-catatan perbaikan kalau masih ada yang harus diperbaiki, kemudian memberikan persetujuan pada Anda untuk diimplementasikan apabila memang tidak ada hal yang perlu secara prinsip harus direvisi gitu ya. Harapan saya eh, Anda juga melakukan self assessment ya terhadap apa yang sudah Anda susun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penulisan soal seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali sebelumnya ya. Termasuk bagaimana kesesuaian indikator soal dengan pertanyaan ya dan sebagainya sehingga nanti ketika saya berikan hasil review akhir Anda sudah mendapatkan instrumen yang sudah siap untuk diimplementasikan gitu ya. Jadi minggu depan kita tidak ada perkuliahan ya, tetapi Anda mengerjakan dulu secara mandiri, kemudian di-upload di Google Drive, akan saya berikan review minggu berikut, kemudian jika oke, silahkan Anda implementasi, kita akan ketemu lagi 2 minggu berikutnya, gitu ya. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Izin, Bu. Boleh. Ibu, ini tadi kan dibahas kalau tidak ada perubahan yang prinsipil atau mendasar gitu. Kalau misalnya ada, Bu, kalau misalnya mau berubah tentang pengukuran apa yang diukurnya, itu masih sempat boleh, Bu? Kalau keburu boleh ya, Bu? Boleh kan nanti saya mintakan minggu depan ya. Jadi tiba-tiba berubah pikiran nih, kayaknya jauh banget, tapi silahkan ya diubah. Iya, Bu. Tapi saya akan lihat reviewnya minggu depan gitu ya. Siap. Jadi satu minggu ini kesempatan Anda untuk mengubah apakah mau melanjutkan, bukan apakah mau melanjutkan. Sebaiknya sih dilanjutkan, jangan terlalu jauh-jauh. Cuma tadi kan ada yang, oh ini masih belum atau apa ya sebelum-sebelumnya saya memberikan komentar. Silahkan, tapi jangan terlalu jauh perubahannya dari apa yang sudah ini kan dan harapannya apa yang Anda buat itu sesuai dengan kriteria yang pernah saya sampaikan gitu. Jadi supaya saya tidak mereview Anda dari nol lagi, masalahnya mah itu ya. Oke. Karena kita sudah tidak ada punya waktu lagi untuk mereview lagi gitulah. Pokoknya Siap, Bu. terakhir minggu depan saya mereview. Saya sudah kasih catatan dan sebagainya, silahkan perbaiki. Kemudian sudah diperbaiki, silahkan implementasikan gitu aja ya. Siap, Bu. Kita apa yang terjadi gitu aja ya. Nah, nanti kan kalau udah dapat data, oke, kita sekarang jadi minggu berikutnya itu kita ketemu itu Anda sudah menghasilkan data gitu ya. Dan itu kita akan bahas bagaimana apa yang selanjutnya dilakukan data tersebut dan kemudian kita beranjak kepada bagaimana menuliskannya dalam bentuk artikel gitu ya. Ini agak panjang sih sebetulnya kelas ini karena 25 orang ya. Sekarang tuh pertemuan 11, berarti kita 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi kita masih punya pertemuan 5 lagi, dikurangi minggu depan jadi 4 pertemuan lagi. Karena kan tidak ada
Saya tidak akan ada ujian tertulis UAS, UTS gitu, tidak ada. Jadi saya betul-betul menilai berdasarkan pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda hasil akhirnya seperti apa, itulah yang akan menentukan penilaian ini. Oke, gitu saja ya. Ivan, mangga ya. Mungkin sudah cukup ya. Karena waktunya sudah jam 8.44, saya tutup saja dengan mengucapkan Dikit Bu, hamdalah. satu menit boleh Bu? Ya, sok. Gimana Pak Asep? Gini Bu, saya sudah mengajukan revisi sebetulnya 3 minggu yang lalu di Google Drive Mm-mm. Bu. Mohon untuk untuk ini saya juga sebetulnya deg-degan Bu, apakah masih direvisi atau bagaimana. Tapi saya sudah mengajukan ke Drive Ibu Bu, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, jadi gini, karena kan